Oke, kita sekarang lagi di mana nih? Di Wonosari ya Mas ya, Wonosari. Pasar Argosari, Wonosari Gunung Kidul ya. Pasar utamanya Wonosari ya. Iya, pasar utamanya Wonosari ya. Betul sekali. Kita ada di sebelah mana nih? Sebelah barat. Oh, barat ya? Barat pasar. Sebelah barat, pas Argosari. di pojokan. Kita lagi ada di apa? Tempat daging. Tempat daging iya. Apa AR namanya? Meat Shop. Apa? AR Meat Shop. AR Meat Shop. Kalau orang Wonosari taunya dagingnya Pak Arif gitu. Dagingnya Pak Arif. Oh, Oke, ya. dagingnya Pak Wonosari Arif. Dagingnya Pak Arif. Pakku, Mas. Mohon maaf Pak Arif ini. Anaknya loh Pak Arif ini loh. Jadi kita lagi bersama Mas, kenalan dulu mungkin bisa. Halo, saya Bayu dari AR Meat Shop atau daging Arif di Wonosari. Salam kenal semuanya. Oke. Bukan Renal, Bu. Ya. Ben-benan. Ben-benan. Iya dulu saya kenalnya dengan Mas Renal Iya, ya, Mas Renal di musik ya. Di musik ya. Seorang manajer band ya. Yang tiba-tiba hijrah dan kaget bikin meat shop di Wonosari dan apa ya? Akhirnya sering kita order malahan, dan emang enak dan apa ya? Sering kita buat. Tahun baru aku juga kemarin pesan sama istriku juga tahun baru loh. Tahun baru kita dan sudah habis-habisan ya dulu ya. Habis-habisan tahun baru sold out. Kita di last minute, Iya. nelfon malam-malam kan Iya. ya, minta daging dan akhirnya saya bisa tahun baruan di rumah saja sama istri masak-masakan berkat Wonosari Meats ya di Instagramnya ya. Instagramnya Wonosari Meats ya. Wonosari Meats. Nah, ceritain dulu dong kok bisa dari musik nih gitu tiba-tiba buka usaha aja lah daging malahan. Daging, oke. Jauh banget ya. Iya jauh banget. Jadi gini, sejarahnya itu pertama dulu bapak kan dari usaha daging juga. Oh dari bapak, oke. Bapak usaha daging, terus itu usaha daging ini udah turun temurun gitu. Turun temurun. Dari Mbah Buyut Canggah itu udah usaha daging. Iya. Tapi jagal lokal gitu, Jagal lokal, oke. Jadi Mbah Buyut, terus ke Simbah, Oke. terus akhirnya ke bapak. Iya. Itu Terus- ada sapinya atau emang itu dapat kiriman atau gimana? Kita punya sapi sendiri, kita punya peternakan sapi Peternakan sendiri. sapi sendiri, oke. Dan kita juga kadang kalau pesan koran kita dapat kiriman juga. Oke, Kita punya oke. ada 2 kandang di Wonosari. Oke. Terus kita juga kadang kalau misalkan koran kita juga ada kiriman juga. Oke, berarti emang ada peternakan dan dari Simbah Buyut tadi ya? Ya, Buyut ya. Turun temurun, oke. Iya. Kemudian sampai dirimu, Mas? Ya, terus saya kan pandemi ini merubah semuanya itu. Betul. Ngeriset ulang ya Iya, pandemi ulang. kan? Betul sekali. Ulang. Terus saya kan di musik tadinya kan, Iya, di band-bandan kan, main band, saya pegang beberapa band, terus sepi job. Pastinya sepi job kan, semuanya pasti sepi job. Terus dia mau ngapain ini? Iya. Akhirnya Sementara kebutuhan tetap nggak bisa nunggu ya, kan? betul. Betul. Angsuran. Nah, kalau di Wonosari namanya pipilan ya. Pipilan, tetap harus Harus ada, tetap, iya. gitu ya. Nggak, mereka nggak kenal pandemi mereka. Kenal pandemi mereka. Nah, Iya. itu mereka tetap harus ada, terus ya udah akhirnya. Ya udah itu aku balik Wonosari, Mas. Dari Jogja pindah ke Wonosari, ke keluarga tak bawa ke sini. Terus akhirnya aku memutuskan untuk memperluas subsektor dari usahanya bapak. Membesarkan usahanya Bapak Iya, dengan memperluas buka sektornya. toko di sini ini. Iya, buka di sini. Oke. Jadi toko di sini di AR Meat Shop di pojok pasar Iya, ini iya. kita masih joinan sama bapak. Oke. Jadi joinan. bapak itu pagi kita penyembelihan pagi, Oke. fresh di sini, Iya. yang gantung semua. Itu nanti paling sampai jam 10 itu bapak. Terus nanti saya ganti shift. Ganti istilahnya. shift. Ganti shift ya. Jadi berarti sudah habis nih dagingnya ya? habis ini habis hari ini. Wah mantap sekali. Tapi itu untuk perlu ini dulu nggak sih ngeriset dulu atau belajar tentang daging dulu segala macam? Pastinya. Jadi daging antara daging lokal dan daging import itu beda gitu loh. Beda. Beda. Yang buat beda apa? Jenis sapinya, Mas. Ketika lihat kasat mata gini beda. Beda sapinya beda. Oh beda. Beda. Jadi kalau sapi US atau sapi Australia juga beda-beda. Walaupun itu juga berarti kelihatan dengan mata bisa ngelihat kita. Belajar dulu tapi. Belajar dulu, iya. Iya belajar dulu tapi ya. Iya. Berarti kalau orang yang ngerti sapi nggak bisa dinakalin dong berarti ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti orang tahu. Oh ini ya. Oke. Oke, akhirnya pandemi membuka usaha ini ya, daging dan daging sapi segar Arif ini Ya. dan memperluas Subsektornya. subsektornya ke lebih ke anak muda berarti ya? Anak muda, iya. Anak muda.
Kenapa? Apa emang di situ melihat ada kebutuhan atau? Ya, sebenarnya gini, bisnis itu kan ada karena ada sebuah permasalahan biasanya gitu. Iya. Ya, bener. Nah, di Wonosari ini sebagian besar tuh kan para mahasiswa yang ada di Jogja. Iya. Dan sudah mengenal tentang all you can eat, tentang short plate, tentang daging slice, tentang grill dan sebagainya. Nah, di Wonosari ini mereka kesusahan untuk mencari bahan baku untuk di grill lebih tepatnya. Oke. Nah, di situ saya mengambil peluang itu untuk kenapa kita nggak bikin di Wonosari gitu loh. Kita mencoba bikin di Wonosari. Pertama-tama kita mencoba itu tuh saya cuma modal daging 5 kilo, Mas. Daging 5 kilo? 5 kilo. Curahan dari Bapak ya? Iya. Itu modal di daging cuma daging 5 kilo. Kita benar-benar mencoba itu gitu loh, mencoba untuk dan kita pakainya lokal waktu itu. Daging lokal karena daripada kita ngambil semua yang import, kita kolaborasi dengan yang lokal. Jadi waktu itu kita daging 5 kilo lokal semua, Mas. Iya. Nah, kita slice pelan-pelan ya. Slice tipis-tipis ya? Iya, kita 5 kilo. Maksudnya beberapa teman di Wonosari antusias untuk coba, terus akhirnya kita kita perbanyak stoknya di sini. Oke. Dari 5 kilo langsung habis waktu itu? Langsung habis ya. Promosinya lewat? Kita pakai Instagram. Terus dibantu sama teman-teman influencer di Wonosari juga, teman-teman saudara juga. Mulut ke mulut berarti juga mulut ya? ke mulut ya. Lebih tepatnya kalau di Wonosari lebih efektif dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut ya? Iya, lebih asas efektif. Kepercayaan ya? Asas kepercayaan ya. Ini dagingnya ini enak, dagingnya Pak Arif enak nih sini aja kayak gitu. Kualitas gitu. Tapi berarti kan kalau aku misalnya begini, Bapak dulu dengan cara old style ya, dengan daging ya kita bilang ya. Daging. Terus akhirnya Mas Bayu ini dipotong slice yang kekinian sekarang ini untuk all you can eat, untuk grill segala macam kayak gitu. Dan akhirnya pasar itu ada sekarang ya? Pasar itu di Wonosari ada, alhamdulillah. Di kota pun banyak sekali kan? Di kota banyak banget sekarang. Banyak banget ya. Di Jogja banyak banget lah. Di Wonosari ini alhamdulillah saya yang pertama untuk memulai bisnis. Pertama kali ya? Untuk memperkenalkan teman-teman dengan daging slice ini. Dan yang jadi kunci kita cuma satu, ternyata tebal tipisnya daging itu berpengaruh ke pelanggan. Tebal tipisnya daging, oke. Gimana maksudnya gimana itu? Jadi ada berbagai macam pelanggan yang terbiasa makan di salah satu resto terkenal gitu. Itu dengan ketebalan misalkan sekian gitu. Nah, ternyata ada orang yang nggak bisa mengolah daging yang dengan ketebalan seperti itu, maka kan kita buat lebih tebal gitu. Oke. Jadi ketebalan itu tergantung segmen per daerah tuh ternyata beda-beda. Oh, ada yang suka tebel, ada yang nggak suka tebel kayak gitu. Tapi normal masih 0,5 sampai 1,5 lah. Itu normalnya segitu ya dagingnya ya? Nanti cuma main ketebalan tipis daging di situ aja. Berarti untuk memotong pun ada ilmu sendirinya berarti? Ada teorinya sendiri, ya. Kalau untuk memotong itu supaya nggak ketebelan atau ketipisan ada ilmunya juga ya? Ada ukurannya. Waduh. Suhunya juga diatur. Suhunya berapa? Suhunya sekitar, kalau daging terlalu beku itu nggak bagus, Mas. Untuk langsung di slice tuh nggak bisa gitu loh. Jadi harus kita ada frozen, kita taruhin dulu untuk di suhu sampai 0,6. Kayak vaksin ya berarti ya? 0,6. Vaksin aku nggak ngerti berapa deh, tapi dingin juga soalnya. Tapi berarti waktu itu modal awalnya berapa sih kalau bisa tahu? Modal awal nekat. Cuma so must go on. Iya, serius, karena saya waktu itu daging slice itu pertama saya udah 5 kilo, modal utang sama bapak 5 kilo daging aja. Itu ya awalnya ya? Iya, kita harus nekat. Dah aku minta daging ke bapak 5 kilo, saya slice. Dan ya udah, alhamdulillah buat Instagramnya, terus sering ke teman-teman, akhirnya udah laku. Permintaannya banyak Wonosari apa di Jogja? Wonosari banyak, Jogja juga banyak. Kita juga beberapa pelanggan juga di Jogja juga banyak. Ada ya, yang tetap juga ada juga ya. Nah tadi aku tentang daging tadi, kita bahas dagingnya dulu deh. Bedanya apa sih Mas daging? Dari soal rasa atau soal apa ya? Tekstur segala macam, rasa dulu deh. Daging lokal dengan Amerika dengan Australia. Daging Australia itu biasanya makannya rumput. Rumput. Terus yang US itu biasanya makannya biji-bijian, ada campuran biji-bijiannya. Jadi kadar protein dan di lemaknya yang US itu lebih tinggi. Jadi kalau daripada yang di US itu lebih tinggi kadar lemaknya. Lebih tinggi, lebih tinggi. Kalau lebih menyehatkan lah.
Sedangkan kalau lokal kan Makanya makan teman kalau lokal. makan teman. Itu kadang-kadang beda, konsumennya udah beda. Ya. Lemaknya lebih banyak yang lokal berarti istilahnya. Lemaknya yang lokal tuh belum nggak bisa dipastikan. Dalam sebuah sapi itu hal goib memastikan kadar lemak dalam sapinya itu berapa, kadar lemaknya berapa tuh hal goib. Beda dengan sapi luar, Australia Angus. Ya kita mengerti lah ya kalau gimana. Itu bisa ditaksir Sangat kadar tradisional ya berarti ya, lama ya. Nah, oke, nah berarti kan ini kan tadi soal ini ya, soal sapi segala macam. Sekarang aku ngomong ke bisnisnya dulu deh. Modal nekat tadi kan. Yeah. Karena memang kita akui bersama pandemi itu emang kita nggak boleh stop, kita nggak boleh ngeluh. Yeah. Karena tadi kebutuhan kita pun pasti akan nggak berhenti ya. Ya. Terus pandemi tiba-tiba yaudah deh kamu nggak usah makan, kamu nggak usah ini ya, nggak gitu juga. Yeah. Tetap kita mesti, apalagi kalau yang punya anak mesti susu anak juga Yeah, harus ada pasti. segala macam gitu ya. Pasti ya. Akhirnya memberanikan diri untuk membuka atau lebih meluaskan usaha dari orang tua kan gitu kan. Benar. Udah berapa lama berarti ini? Bisa orang tua. Hampir setahun berarti ya? Enggak, ininya. Saya sekitar paling memulai ini dari sekitar 8 bulanan lah paling. 8 bulan membuka bisnis daging ini, mulai dari belajar, dari mengetahui bagian-bagian dagingnya, terus mengolah semuanya itu 8 bulan inilah. Dan terbukti 8 bulan dirimu makin gemuk kayak gini ya. Ini berkat. iya makanya. Melihat sukses orang kan ya terlihat dari perutnya gitu ya. Perutnya aku tadi Visualnya itu gemuk sekali sekarang. Katanya ini berarti kamera alhamdulillah tambah sukses. 5 kilo ya di kamera, kayaknya tambah 5 kilo. Sukses sekali sepertinya. Nah, tantangannya apa sih Mas untuk satu memulai usaha dan kedua usaha daging-daging kayak gini? Lebih tepatnya kalau ada dua versi Mas. Kalau yang saya kan lebih ke divisi importnya. Kalau Bapak kan divisi lokal. Jaga lokal. Okay. Jaga lokal itu kita penyimpanannya. Lokal penyimpanan. Freezer berarti? Freezer, iya. Okay. Itu daging itu penyembelihan dan target penjualannya besok itu harus terukur. Kita nggak boleh menyimpan daging terlalu lama. Oke, berarti gimana caranya daging ini harus laku? Laku, iya. Dan memang dengan taksir besok akan berapa kemungkinannya yang harus laku, dan itu harus habis hari itu. Jadi kita targetkan siang, kemungkinan harus habis istilahnya kayak gitu. Oke. Terus tuh yang lokal, yang import itu harga sangat fluktuatif sekali tergantung pasar. Jadi kita harus sering baca berita dunia nih. Iya. Gimana itu. Iya, mata uang segala macam ya. Mata uang segala macam itu ngaruh banget ke impor. Kalau impor ngambil di mana? Saya di Jakarta, Jogja, tergantung teman-teman ada yang mana stoknya. Biasa kan ada. Oh, berarti emang ada kayak perkumpulannya gitu ya? Iya, ada semacam perkumpulan. Kalau yang si Jogja kosong nih, aku ada nih Mas nih, ambil aja. Oke, aku ambil gitu. Oh. Kalau misalkan dari Jakarta, oh yaudah Mas saya kirim ke sini gitu. Ya, gitu. Oh, berarti emang maksudnya nggak sesimpel itu ya, juga harus memulai. Berarti kan anggota baru nih, anggota baru, kenal orang-orang kayak gitu dan. Aku rasa selama ketika 8 bulan sudah seperti ini tuh ya semoga ini bisa menjadi trigger buat teman-teman yang amin. Karena gini sih Mas, maksudnya aku ngerti pandemi itu sebuah masalah buat semuanya. Nggak cuma anak band, semuanya lah, pendidikan, agama, semua budaya semua hancur lebur ya. Karena pandemi. Tapi efek positifnya seharusnya pandemi itu juga menjadikan kita tuh pengen jadi apa gitu. Tadi kalau kita berdiam diri ya mungkin dia nggak akan jadi. Mungkin makin kurus. Makin kurus ya. Iya kan? Ini menurut saya ini loh kayak gini. Kalau nggak benar-benar memaksa untuk aku kudu apa ya? Mungkin ya makin kurus terus malah amburadul kayak gitu ya. Bener banget. Tapi untuk mengedukasi warga Wonosari untuk daging flash tipis gampang ya. Nah, itu orang kan daging ya daging. Ya, gitu. Itu yang mengedukasi itu yang di PR agak berat memang. Tapi memang saya seneng ngobrol, seneng berdiskusi. Untuk daging flash tuh lakukannya tuh pertama ya beda dengan daging biasa sih Mas. Iya. Pertama daging flash itu bisa dipotong dalam keadaan beku. Satu. Oh gitu. Ya, jadi dalam suhu 0,6 derajat itu baru bisa di-slice gitu loh. Jadi nggak mungkin daging slice itu dalam bentuk fresh. Karena lembek dia nanti ya. Bisa, gitu. Jadi daging itu harus di frozen suhu minus 18. Habis itu di defrozen dulu.
Jadi dia habis dari, kalau misalkan dari kita ngomong dari freezer kulkas, itu bisa langsung diturunin dulu di Iya. kulkas yang bawah, bawah itu. Baru nanti setelah 1 jam 2 jam baru kita keluarkan. Potong baru. Baru potong. Berarti tidak dengan keadaan nggak dingin ya berarti ya? Iya. Malah penyok-penyok nanti ya? Memang nggak bisa banget. Tipsnya dong, tipsnya untuk maksudnya mungkin orang yang nggak usah ngomongin bisnis daging deh gitu. Bisa apa aja ya? Iyalah. Jadi kalau menurut saya tuh kunci untuk memulai itu cuma bisnis ya, atau Iya. usaha apapun ya itu cuma ada 3. Pertama adalah mau. Mau. Kamu harus Oke. mau gitu. Iya, Kamu mau harus dulu, iya. Kedua tuh kamu harus bisa dipercaya, Oke. bertanggung jawab gitu. Amanah ya. Amanah ya. Hmm. Yang ketiga adalah kamu jangan pernah pantang menyerah lah. Gitu. Jadi jangan takut dibully lah gitu loh. Yang paling susah memang nomor 3 ini sih. Iya. Biasanya orang kalau sepi dikit langsung ngedrop. Ngedrop terus ngapain? Iya, ya. terus aku sepi nih warungku, ya udah besok ngejualan lagi. Ya, Sepi 3 hari iya, ngedrop. iya. Konsisten itu ya, pantang menyerah itu ya. Pantang menyerah itu penting. Betul Karena sekali. jujur kalau boleh saya cerita ya Iya. itu waktu itu ya Pakku galak Mas Mbah. Banyak galak. Bapakku galak. Arif galak, Pak. Arif galak. Jadi nek ngajari daging ini angel. Jadi bapakku kalau ngajari daging tuh galak gitu loh. Karena Iya. aku harus tahu ini, harus tahu ini, harus tahu ini. Nah, itu membuat saya agak stres kadang-kadang gitu. Terus akhirnya saya mencoba untuk belajar terus dari YouTube, dari manapun, dari Oke. bahkan dari buku. Sekarang pengetahuan banyak banget ya. Iya, Betul. Jadi jangan menyerah di satu halaman apa tuh nggak boleh menyerah. Oke, berarti belajar juga perlu ya tadi ya. Iya, gimana? Terus mental juga Mental, kudu iya. kuat. Pasti pernah ngalamin naik turun pasti kan? Lah ya, 1 bulan. 1 bulan tuh pertama sold out, habis itu udah mulai mengenal, terus sepi, kan? Ya biasalah, terus harus ada variasi lagi. Istilahnya kalau di dunia internet gimmick apa lagi nih Ya, yang kita keluarkan gitu ya, kan? sudah Gimmick tadi- apa lagi? Tadi namanya kan ada trial and error juga pastinya. Iya. Entah bentuk-bentuk potongannya, entah Betul, kualitas betul. dagingnya sekurang sebenarnya. Tiba-tiba dagingnya mungkin membusuk kali kayak Nah, gitu iya, ya. gitu udah. Oke deh. Oke, Mas, sukses terus. Tadi ada apa Instagramnya Wonosari? Wonosari Meats. Wonosari Miss, jangan lupa di follow, jangan lupa di order. Luar kota bisa kan? Kalau kita bisa, insya Allah bisa. Bisa luar kota bisa. Soalnya ini kan kita global nih. Wah, luar biasa. Internasional. Sukses terus ya, Mas Ya, Bayu. terima kasih, Usahanya. Mas Uda, semuanya. Makasih kita udah diizinin main-main tadi buka-buka kulkas segala macamnya. boleh Mas ini. Thank you. Ya, siap.